Kajian tadi merupakan salah satu siraman rohani. Saya cuma meneruskan saja, menerangkan bagaimana apa yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini adalah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak daripada manusia. Jadi akhlak itu tidak sempurna. Nabi-nabi yang dulu diutus oleh Allah diberikan bekal akhlak, tapi yang menyempurnakan Habibullah Muhammad Rasulullah SAW. Karena lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada contoh kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang baik. Rasul pun diutus oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan cuma itu, bahkan Al-Quran menyanjung Rasulullah, fa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau wahai baginda Nabi Muhammad pemilik akhlak yang agung. Nabi yang lain diberikan akhlak hasanah, akhlak karimah, akhlak ini, tapi agungnya akhlak ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya orang beradab, orang yang punya tata krama, orang yang punya sopan santun, ini penting karena ajaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya tinggi, biarpun sekalipun titelnya banyak, kuliah di luar negeri, bahkan sudah tak kebuat, sudah nyaman ya titel, tapi tidak ada adab akhlaknya, percuma ilmunya. Karena ilmu didasari dengan akhlak. Kalau orang berakhlak, beradab, mulia kedudukannya di sisi Allah. Sekalipun kita tidak punya ilmu, seperti yang dikatakan beliau, pas-pasan, tapi kita adab, kita bisa menghormati Kak Mak Kesetua, Kak Mak Kesengode, bagaimana tata cara kita menyapa seseorang, bagaimana kita hidup bertetangga yang baik, bagaimana kita toleransi kepada sesemuanya. Bukan cuma itu Rasulullah ajarkan, bukan cuma sesama muslim, kepada orang kafir pun sekalipun Rasulullah menunjukkan tauladan yang baik. Berapa banyak orang-orang kafir yang masuk Islam? Karena apa? Karena akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan pedang, kecuali kalau agamanya Rasulullah dihina lain. Tapi Rasulullah tetap kedepankan akhlak. Orang Yahudi berapa banyak yang masuk Rasulullah, yang ikut bersama Rasulullah, yang berjuang bersama Rasulullah masuk Islam. Karena apa? Karena akhlaknya Rasulullah. Indah hidup tata cara Rasulullah ini, nikmat. Mulailah kehidupan ini seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Saling kita berbicara yang baik, kita bergurau yang baik, menghormati sama yang tua. Tidak ada pangkat jabatan apapun yang tidak didasari akhlak, dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Pasti akan hina. Apapun dasar perbuatannya, kalau dia tidak berdasarkan kepada akhlak, akan hancur dan binasa. Islam ini mengajarkan kepada semua umatnya baginda Rasulullah ini untuk saling bisa mengedepankan akhlak. Berapa banyak orang pintar, hafal kitab, hafal hadis, hafal tafsir, tapi dia tergelincir karena apa? Akhlaknya tidak nyambung sama baginda Nabi Muhammad SAW. Kehidupan yang modern, kehidupan yang sangat-sangat tidak membuat Rasulullah jadi bangga. Salman Al-Farisi, orang Majusi, nyembah api, apa saya sebut. Tapi karena dia ikut sama Rasulullah, diangkat namanya oleh Islam. Salman Al-Farisi. Bukan karena keturunannya ini, keturunannya itu. Kalau memang pamannya Rasulullah Abu Jahal, Abu Lahab, kan keturunannya orang-orang hebat, keturunan bangsawan. Tapi karena dia tidak beriman kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad, dia tidak mau beriman, Allah hinakan. Allah angkat derajatnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tidak angkat derajatnya Islam karena dia beriman kepada Allah dan
beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Laqad rafa'al Islamu Salman al-Farisi wa qad wada'a sirkul hasiba Aba Lahab. Dihancurkan, dirusak jenenge, elek wis. Kalau keturunannya orang hebat. Pamannya Nabi. Kita ikut itba Rasulullah dengan kita kemuliaan akhlak yang baik ditoto. Dimulai ibda binafsi, mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita di dalam rumah tangga kita, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga yang lain, dengan tetangga, dengan ini, dengan itu. Ayo kita saling berbuat. Hidup adalah berbuat, bukan tujuan dunia ini. Tujuan itu akhirat. Kita pasti mati. Ingat, sangune iki opo sing kate digoleki. Dunia ini sesaat, akhirat selamanya. Mau kejar mana kita? Dunia tempat kita menabung, kita bertanam, kita beribadah. Pasti besok kita akan panen di akhirat. Kita bertanam kebaikan, pasti kita panen kebaikan. Kalau kita panen keburukan, kecobaan, semuanya, apa yang akan kita dapatkan? Ada benar, adab neraka yang luar biasa. Allah sediakan. Karena kita banyak lupa di sini, karena apa? Karena kita lupa dengan hari pembalasannya Allah. Berapa banyak orang sekon mati, kon masuk kubur, kepingin dibangkitkan. Satu hari saja mereka mohon kepada Allah. Untuk apa? Untuk ibadah, mau sholat, mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari mereka ingin, sangat ingin bertobat kepada Allah. Satu hari saja, karena tahu bagaimana adab kubur. Coba baca tafsir surat Wal Fajri wa Layalil Ashr. Bagaimana itu? Mereka orang-orang yang terlanjur itu di hari itu yauma idzin bi jahannam, mereka yang masukkan nerakanya Allah dengan adab. Wal malakut sofa malaikat pun berdiri berjejer semuanya. Di hari itu sangat mencekam, saudara. Sobung. Apa yang akan kita bawa? Mending tadi dikatakan kita beradab, walaupun kita ilmunya sedikit. Ikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tuanya, apete ke gurunya. Jangan kita menyia-nyiakan guru kita yang mengajari ngaji, alif, ba, ta, hati. Itu adalah luar biasa. Orang-orang yang istimewa adalah orang yang menuntun kita. Jangan kita lupakan guru kita. Kalau dia masih hidup, kalau yang punya rezeki beri, sedekahi. Karena laula murabbi ma'aruftu rabbi. Jika bukan karena guru, kita tidak akan kenal siapa itu Allah, bagaimana sifat Allah. Karena siapa? Karena guru. Jasa guru luar biasa, ustadz luar biasa. Kenali guru kita, sayangi guru kita. Kita yang punya rezeki, sisihkan rezeki kita untuk memberi kepada ustadz-ustadz kita yang ngajari kita. Parani nang omahe ustadz lu gak nyambut gawe. Deloken ustadz, jangan dibiarkan ustadz. Oh maju. Mau lepan-lepan ya. Lalu lepan-lepan sampai kenal Quran dari mana? Hah? Sampai kenal surat Fatihah dari mana? Umul kitab itu kalau bukan karena ustaz. Yang ngajarkan sampai baca ayat kursi, doa sholat, doa ini, doa sembarang macam, doa wudhu. Yang ngajarin bab najis, najasa, bab najasa, macam-macamnya air, fikih-fikih semuanya itu karena siapa? Jasanya ustaz. Ojo ngeremek no. Orang ini sing kuliah, oh nggak penting ilmu apa? Lo celaka loh. Kalau sudah agama ditaruh di luar, kita tidak punya benteng, niscaya iman akan liar. Tidak peduli halal haram ditabrak kabeh. Hati-hati. Pulang dari sini semuanya nanti bawa perubahan. Amin. Bawa baginda Nabi Muhammad Rasulullah di dalam kehidupan kita. Amin. Ibu-ibu, adik-adik semuanya di sana sama, bawa baginda, hadirkan bagaimana Rasulullah, bagaimana putri Rasulullah Sayyidatu Fatimah Zahra, bagaimana istri Nabi Khadijatul Kubra, bagaimana Aisyah Ridha.
Pak, dimatikan nanti disetel sendiri di rumah. Itu contoh bagaimana perilaku tauladan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirkan di dalam sisi kehidupan kita, supaya kita itu tahu bagaimana Nabi memperjuangkan kita supaya kita itu selamat dari adab siksa nerakanya Allah. Bahkan Nabi tidak masuk surga sebelum umatnya semua dihisab. Rasulullah tidak masuk surga dulu, saudara. Kalau mau diketuk pintu surga sama Rasulullah, dibuka, assalamualaikum waalaikumsalam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah, haram surga ini dimasuki ya Rasulullah, sebelum engkau dan para umatmu ya Rasulullah. Malaikat, semua nabi-nabi yang lain, Pak, tidak bisa Pak masuk surga. Haram surga ini dimasuki sebelum baginda Nabi Muhammad dengan umat. Apa kata Nabi? Wallahi la arda wa wahidun min ummati yu'adzibu finnar. Demi Allah, katanya Rasulullah, aku tidak ridho, aku tidak rela jika masih ada satu dari umatku yang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyelamatkan kita, Pak. Rasulullah yang nolong kita. Rasulullah yang memberikan syafaat kepada kita. Rasulullah yang akan besok memberikan kita air dari tangannya, dari telaga Haud yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saat itu matahari cuma sejengkal di atas kepala, panas. Kita minta syafaat kepada semua nabi, kita minta syafaat kepada rasul-rasul yang lain, tidak bisa. Tidak bisa. Ila Habibuna Muhammad Rasulullah. Cuma baginda Nabi Muhammad, Pak, yang menyelamatkan kita, Pak. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Rasul, tapi perbuatan kita selalu membuat Rasulullah menjadi kecewa. Perbuatan kita selalu membuat Rasulullah menjadi sedih dengan keadaan umatnya. Apalagi berbuat apa kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau menyelamatkan kita. Beliau meneteskan darah sucinya. Beliau berperang, dia tinggalkan anak istrinya supaya semua umatnya selamat dari adab siksa nerakanya Allah. Apa yang akan Anda balaskan untuk baginda Rasulullah? Mau membalas apa kita dengan Rasulullah? Sholawat saja kita jarang kepada beliau. Ingat saja kalau kita tuh lagi dulu di majelis gini, di pengajian, baru ingat sholawatan. Tapi alhamdulillah saya beruntung daripada tidak sama sekali. Di rumah dihidupkan Rasulullah. Rasulullah hayyun bainan nas, hidup di antara semua manusia. Cinta Rasulullah. Ingin kita besok ini memandang wajah suci baginda Nabi Muhammad. Ingin nama kita dipanggil oleh Rasulullah, diberikan syafaat oleh Rasulullah. Kepingin kita digandeng oleh Rasulullah. Apa mau bahas apa kita dengan baginda Rasulullah? Jangan ngaku diri kita ini sudah hebat. Sholat kita sudah hebat, ibadah kita sudah top. Coba kita mengajak kepada para orang-orang yang terdahulu, para aulia, para syuhada, dan orang-orang minas salihin. Bagaimana mereka menghabiskan waktunya? Setiap hari, setiap saat sholawat kepada Rasulullah. Setiap hari, setiap saat bercinta dengan Allah, bercinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka meninggalkan kehidupan dunia yang fana, dia kejar akhirat. Semakin dia kejar akhiratnya, semakin rezekinya pun akan mengejar dia. Bagaimana kita sekarang? Kita ini iman kita tuh sekarang, Pak, ya, ada di ekonomi. Lekat itu juga bis bingung. Dan ingat, yang memberi makan kita siapa? Allah. Yang memberikan rezeki kita siapa? Allah. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang mematikan kita siapa? Allah. Bukankah semuanya sudah, semua makhluk yang hidup ini rezekinya semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan pernah takut. Ikhtiar wajib.
usaha, ada dagang, ada yang berniaga dagang, ada yang kerja ini, kerja petani, nelayan, ini sembarang macam. Ya dikerjain itu syaratnya. Bukan kita berpangku tangan cuma berdoa, toh pagi, siang, sore, malam sampai doa ya datang. Menjadi Madura malam pentak kulaku sehari. Malam itu minta sama Allah mengajak tahajudnya bagaimana. Pagi sebelum berangkat kerja bagaimana dengan duha kita. Kita sudah sampai di tempat kerjaan. Adakah kita bawa apa namanya? Kitab kecil yang berisi di situ ada surat Yasin, surat Waqiah, ada surat Ar-Rahman, ada surat Al-Muluk, ada surat-surat yang lain, surat Al-Kahfi. Kita baca saat sudah sempat baca. Bukan cuma ini yang dibaca. Ya, ini kitab paling laris sekarang walaupun mahal tapi dibeli. Kitab Android namanya. Kita lupakan bacaan-bacaan kita, Al-Quran kita. Kalah sama kitab ini. Sampai ini kitab Majmu' Syarif paling berapa sih? 25.000, 30.000 berat. Sampai beli HP 3 juta, 5 juta mampu. Heran saya. Padahal ini jujur saja banyak maksiatnya. Jujur saja banyak maksiatnya daripada untuk dakwahnya. Benar. Hati-hati. Jangan kita dijajah sama teknologi. Kita ini hidup di penghujung zaman di mana orang-orang kafir mau merusak akhlak dan adabnya orang Islam. Hati-hati. Kontrol anak-anak Anda semua yang sekarang ini pelajaran online-nya dikontrol, YouTube-nya dikontrol, Google-nya semuanya dikontrol. Apa yang dilihat hari-hari? Kalau di rumahnya ada yang pakai wifi-nya dicabut, sudah jam 9, setengah 10 cabut. Anak kita kadang-kadang di kamar itu mainan tidak tahu sampai jam 2, jam 3 malam. Ini peringatan, jangan sampai Anda jadi orang tua yang menyesal, yang kasta karena Anda terlambat untuk mendidik anak-anaknya. Sekolahkan anak Anda di pesantren, kenalkan anak Anda dengan Al-Quran, kenalkan anak Anda dengan akhlak. Walaupun mondoknya sudah puluhan tahun tapi tidak punya akhlak, ilmunya tidak akan pernah manfaat. Ilmu jadi mulia karena akhlak. Hati-hati. Ini peringatan buat saya, Pak. Mereka peringatan buat Habib Hadi. Habib Hadi benar yang bagus, saya yang bukan orang baik. Boleh enggak? Boleh punya maksiat dekat Allah, boleh orang aja dosa. Tore, pentingnya kita pertemuan seperti malam hari ini bersama Abah, bersama Panjenengan, bersama Pak Hasim, semua ini apa? Tore, kita ini memperbarui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari barokatil majelis ini, keberkahan majelis adalah perubahan kepada orang-orang seratu, kepada diri kita. Kita berikan kepada anak kita, keluarga kita semua. Ini keberkahan majelis, bukan tempat kita kumpul-kumpul hadroan, bukan. Ada keberkahan, jadi isi daripada ilmu yang dibawa ini betul-betul manfaat. Mudah-mudahan ini sedikit timbang manfaat. Karena juga waktu sudah malam. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, menabi ada segala sesuatu yang kurang berkenan dari penyampaian tindak penunjuk sepora sesuatu batasnya. Ada minni wal minkum.